Iya, iya. Anu ya, yang mewakili ketua institut ini ada departemen baru ketua, jangannya untuk bagian yang serius-serius gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Channelnya Ketua Institut, channelnya Anak Teknik, FTUA, channel yang keren ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Elita Amrina ya, Uni ya. Iya, iya. Jadi ini Elita Amrina ini adalah alumni teknik industri 94 ya. Ya, betul. Karir di teknik. Jadi kita alumni teknik ya. Sekarang banyak pertanyaannya nih dengan banyak pertanyaan bicara ya. Ada sarjana teknik, BIM, sudah lama-lama, dan yang lama itu kan banyak sudah berkarya di industri ya. Nah, yang baru-baru mereka ini agak bingung ya, karena mau masuk ke industri, nah ini harus nyari sertifikasi insinyur gitu. Mereka agak bingung. Masuk kita pun yang sudah lama ya, di siap tapi belum punya jalan. Tapi sudah berkarir insinyur sudah lama gitu. Itu sudah sebagai, cuma kita kan tidak bisa jadi insinyur gitu ya. Itu ada yang lagi. Nah, kita dulu saya dulu berpikir pengennya jadi insinyur ya. Ternyata dapat SD. Ini gitu SD. Agak kecewa. Cita-citanya jadi insinyur nggak kecapaian. Sebenarnya SD dibawa terus. Kita bayang. Mungkin saya nggak mau panjang-panjang lebih dulu. Tidak perlu tahu banyak program sekarang. Banyak. Bu, terima kasih sebelumnya Uni sudah kita undang. Karena ini dari kekuatan seperti apa sih gambarnya, banyak di. Ya Bu, boleh diri dulu ke penonton Ketua Institut, para alumni FTUA di mana saja nih, semuanya banyak dari ribuan ya. Boleh perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah uni, rekan-rekan, adik-adik semuanya. Perkenalkan saya Elita Ambrina, saya alumni Teknik Industri angkatan 94. Nah, jadi tiba-tiba di WA ya sama Emil untuk memberikan sharing lah ya. Saya bukan terlalu ahli juga karena di profesi insinyur ini baru tahun 2020. Jadi tahun 2020 kita kan profesi insinyur itu sudah ada sejak tahun 2017. Itu awalnya kaprodinya adalah Pak Beni Diuta Leonanda, dosen teknik mesin. Nah, di tahun 2020 saya kemudian melanjutkan kepemimpinan di prodi profesi insinyur. Jadi baru tahun 2020 kebetulan kan waktu itu COVID. Jadi 2020-2021 memang kurang bergeliat. Baru 2021 akhir, 2022 dan setahun ini. Nah, itu alhamdulillah ini kegiatannya dan kita semua sudah ya cukup bebas lah ya beraktivitas. Ya, sehari-hari jadi dosen di teknik industrinya masih tetap sehari-hari dosen teknik industri, tapi juga diminta untuk ngurusin profesi insinyur ya, profesi insinyur. Jadi profesi insinyur di Universitas Andalas itu
dia multidisiplin karena profesi insinyur ini kan tidak hanya dari keteknikan, tapi juga dari pertanian, dari peternakan, juga dari teknik komputer. Nah, dari komputer. Jadi karena di UNAN itu ada fakultas pertanian, peternakan, dan juga fakultas komputer, maka posisinya ada multidisiplin. Kita belum membuat profesi insinyur itu di masing-masing fakultas, jadi masih satu kesatuan. Dulunya berada di bawah fakultas teknik pertama kalinya, kemudian ditarik ke tingkat universitas karena ada ilmu lain yang ingin masuk, tarik ke universitas. Tapi lucu sekali kan, prodi di bawah universitas, lucu. Kemudian diputuskan untuk di bawah sekolah pasca sarjana. Nah, makanya sekarang ini namanya sekolah pasca sarjana, tapi sebenarnya agak kurang tepat juga, tapi beberapa prodi profesi insinyur di Indonesia ada yang di bawah pasca sarjana, karena pasca sarjana kita ini kan yang multidisiplin. Jadi dianggap prodi kita ini dianggap multidisiplin walaupun bukan pasca ya, kan ya memang pasca sarjana juga setelah sarjana gitu ya. Tapi profesi kalau pasca sarjana kita mikirnya kan S2 dan S3. Seperti itu. Nah, itu posisinya. Kita itu ya profesi insinyur di Universitas Andalas itu salah satu universitas yang mendapatkan mandat waktu itu di tahun 2016. 40 perguruan tinggi hanya yang dapat mandat waktu itu untuk mendirikan program profesi insinyur. Nah, salah satunya Universitas Andalas. Alhamdulillah kita dapat di beberapa perguruan tinggi besar lah ya di Indonesia seperti UI, UGM, ITB, IPB gitu ya. Itu yang dapat, dan kita masuk ke dalam 40 perguruan tinggi. Dan dari 40 perguruan tinggi itu sebenarnya sampai hari ini itu belum semuanya yang menjalankan prodi profesi insinyur karena mungkin belum siap untuk itu. Jadi dari 40 yang dapat mandat itu baru 25 yang sedangkan itu baru 25 perguruan tinggi yang menjalankan. Plus tapi lucunya yang tidak mendapat mandat, nah siap untuk melaksanakannya. Jadi kalau sekarang itu ada sekitar 45 perguruan tinggi yang sudah menjalankan profesi insinyur. Nah lucunya gitu, ada yang nggak dapat mandat malah mau gitu, nggak siap. Yang dapat mandat malah nggak siap-siap. Malah nggak siap-siap. Nah seperti itu kondisinya. Karena baru. Jadi prodi profesi insinyur itu amanat dari Undang-Undang Keinsinyuran ya. Sama-sama kita ketahui bahwa tahun 2014 ya, atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran itu menyatakan di sana bahwa seseorang yang melakukan praktek keinsinyuran itu harus memiliki kompetensi dan mutu kerja dalam keinsinyuran. Nah, kompetensi dan mutu kerja keinsinyuran itu diberikan sertifikat yang namanya nanti adalah sertifikat surat tanda registrasi insinyurnya, STRI, ujungnya di STRI. Nah, di awalnya itu tentunya insinyur itu menjadi sebuah profesi, dan profesi itu adalah kuliahnya, akademiknya, nah itu berada di universitas. Jadi seseorang kalau mau dapat STRI harus insinyur dulu. Nah, itu yang ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Nah, itu dasar hukumnya untuk profesi insinyur. Nah, dengan adanya profesi insinyur ini, maka insinyur itu kemudian diakui di negara kita, dan kemudian tentunya praktek-praktek keinsinyuran yang tidak dilakukan oleh seorang insinyur itu akan ada tindakan hukumnya. Ya, tindakan hukumnya. Ya, jadi tidak sembarangan, karena kalau dulu kan ya bisa dibilang lah orang ekonomi pun ngerjain kerjaan ini ya, kerjaan keinsinyuran, kerja di proyek gitu kan, bisa ikut gitu kan. Tapi kalau sekarang pekerjaan keinsinyuran itu hanya boleh dilakukan oleh yang seorang insinyur. Nah, tentunya seorang insinyur berdasarkan undang-undang kita itu yang sarjananya bidang teknik terapan ya, kemudian boleh yang dari sarjana sains dan pendidikan teknik. Tapi itu ada, kalau masuk ke profesi insinyur mereka harus melalui suatu tahapan seperti namanya matrikulasi lah ya. Nah, jadi disetarakan dulu, ada proses penyetaraan untuk yang sarjana sains dan pendidikan teknik. Jadi yang boleh itu hanya sarjana teknik dan teknik terapan. Nah, seperti itu. Walaupun sudah lama, jadi 2016 diberi mandat 40 perguruan tinggi, lalu UNAN sendiri kemudian menyiapkan ya tahun 2017 kita dapat SK
pendirian. Jadi kita mulai menerima tahun 2017 waktu itu. Waktu itu tentunya masih sedikit ya, karena awareness para sarjana teknik itu masih rendah tentunya, karena baru juga gitu ya, karena baru juga. Waktu itu kita wisuda pertama, jadi termasuk saya. Jadi dosen-dosennya di wisuda juga dulu. Jadi dosennya harus jadi insinyur dulu. Karena kalau di profesi insinyur kan dosennya harus IPM ya minimal waktu itu. Jadi kita waktu itu ada 6 orang, tapi akhirnya yang aktif hanya 5 orang waktu itu dari UNAN. 5 orang sudah mendapatkan IPM waktu itu. Kita kemudian menjalankan profesi insinyur. Kita dulu diinsinyurkan. Kemudian waktu itu ada 5 lagi dari luar dosen. Waktu itu baru 5. Jadi ada alumni kita dari teknik mesin, ada alumni dari teknik sipil juga waktu itu, dan dari yang luar. Jadi teknik mesin sama teknik sipil. 11 orang wisudawan perdana waktu itu. Nah, wisudawan perdana. Kemudian masih saja, jadi keinsinyuran ini masih kepedulian sarjana tekniknya masih rendah, karena memang tidak ada dalam tanda kutip pemaksaan lah ya. Tidak ada sanksi-sanksi gitu ya, karena masih dianggap ya ini masih tahap pengenalan gitu ya. Jadi sosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai semestinya menurut saya. Jadi kemudian dari tahun 2020 lah ya, baru saya memegang di profesi insinyur. Dari situ saya kemudian mulailah mencari beberapa untuk masuk ke profesi insinyur di UNAN. Alhamdulillah lah, dalam jangka waktu 2021, 2022, dan 2003 ini rata-rata kita sekarang sudah menghasilkan atau mewisuda kurang lebih itu setiap tahun itu dalam angka masih rendah sih sebenarnya, tapi cukup lumayan, dalam angka 50 sampai 70 orang. Ya, lumayan lah. Cuman lucunya memang kita itu dapat peserta itu lebih banyak itu dari luar profesi. Dari alumni sendiri sebenarnya masih kecil persentasenya. Mungkin nanti dengan ini ya, dengan ini insya Allah nanti dari alumni mudah-mudahan menambah lagi minatnya ya untuk mengikuti profesi insinyur, terutama di UNAN gitu ya, sebagai alma mater gitu ya. Ini Emil sendiri saya udah insinyur, ini insinyurnya bukan di UNAN kan? Ada insinyurnya dulu tahun 2014 di Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Jalannya dari kampusnya belum berjalan. Dan itu dari Persatuan Insinyur Indonesia. Oh gitu. Sudah juga dengan cara ada gelar insinyur yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia, dan sekarang ada juga yang dari kampus. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya. Itu nih tahun 80-an ya, itu kan dari insinyur menjadi sarjana teknik, terus berubah lagi tahun 2014 ya. Boleh sekali alumni ya, dari 80-an sampai ke tahun 2014 banyak sekali kan. Nah, ini orang-orangnya sebenarnya sudah banyak dan bekerja di bidang. Apakah perlu ngambil sertifikasi atau program insinyur kasus lagi? Iya. Oke, baik. Ya, jadi insinyur itu ya dulu kan kalau kita masuk jadi anggota PII, kita langsung diberi gelar insinyur ya, di kartu anggotanya kan langsung insinyur tuh. Iya, di kartu sama saya dulu juga begitu, di kartu anggota itu kan langsung dibuatkan insinyur gitu ya. Nah, tapi yang sebenarnya, tapi itu kan insinyur yang diberikan oleh organisasi profesi. Tapi gelar insinyur itu kan gelar profesi, sama seperti dokter, sama seperti apoteker gitu ya. Nah, yang memberikan gelar dokter, apoteker itu kan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi. Jadi
di Undang-Undang Sikdiknas kita ya, di Undang-Undang Sikdiknas kita itu menyatakan memang sertifikat profesi itu kan baru diberikan pada lulusan pendidikan profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi gitu. Jadi bukan oleh organisasi profesi. Nah, ini mungkin yang kemudian kan sudah direvisi ya sama PII. Dulu PII juga mengeluarkan. Bahkan pernah saya diberikan gitu ya sertifikat insinyur gitu ya, diberikan sertifikat insinyur yang dikeluarkan oleh PII. Jadi waktu itu ada yang bilang, ini saya sudah punya sertifikat insinyur kok dikeluarkan PII, jadi saya nggak perlu ngambil profesi insinyur lagi gitu kan. Nah itu kan dulu, dulu ada seperti itu. Jadi betul-betul ada. Saya tahu sendiri itu ada beberapa yang menunjukkan ke saya udah insinyur, saya nggak perlu profesi insinyur lagi. Nah, profesi insinyur yang dimaksudkan di sini itu betul-betul sama seperti dokter dan apoteker. Jadi melalui proses pendidikan, dan kemudian sertifikat itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Ya, ada proses pendidikannya dan ada kemudian ya ada dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Jadi bukan yang dikeluarkan oleh FPI atau organisasi profesi. Jadi yang masih pakai insinyur dari PI dicopot dulu deh. Coba dulu saya juga pakai karena memang dulu dikasih kan, saya dari anggota PI itu tahun 2007 kalau nggak salah, itu dari 2007 sudah jadian, dan itu memang dituliskan di kartu PI kita ya, insinyur gitu ya, dari Tamrina gitu ya, gitu langsung. Nah sekarang kan tidak lagi seperti itu. Dulu memang terjadi agak benturan sedikit dengan PII, tapi sekarang PII sudah menyadari kesalahannya. Jadi sekarang itu PII tidak lagi mengeluarkan insinyur ya. Nah, PII itu mengeluarkan insinyur profesional. Jadi yang IPM, IPP, IPU, nah itu PII. Nah, jadi lahannya beda. Jadi insinyur dulu, karena kan urutannya insinyur dulu, IR dulu dari perguruan tinggi, dapat ini, baru kemudian kita bisa mengurus insinyur profesional. Ini jalur resminya ya, walaupun kadang-kadang loncat. Nah begitu, kadang kan orang main loncat. Sekarang PII kan dia loncat, karena PII sih punya ini ya, saya tidak bisa menyalahkan juga, karena PII pun punya tanggung jawab untuk menaikkan atau meningkatkan jumlah insinyur profesional di Indonesia. Maka PII kemudian mencari, mungkin sosialisasi besar-besaran, membuat kesempatan yang besar untuk bisa seluruh sarjana teknik itu di insinyur profesional kan. Nah saat itu, jadi semuanya kalau bisa daftar IP semua, karena itu memang amanat undang-undang keinsinyuran juga gitu. PI harus melaksanakannya gitu. Tapi PI lupa kalau sebelum IPM itu atau IP itu mereka harus IR dulu gitu. Nah akhirnya ya sudah, silakan mereka yang sudah terlanjur punya IP, IPM, IPP atau IPU, ya silakan, mereka boleh diberikan SRI gitu ya, diberikan SRI, tapi tentunya SRI-nya SRI-nya peralihan ya. SRI-nya peralihan namanya, SRI peralihan yang berlaku hanya 3 tahun saja. 3 tahun saja. Karena kalau habis nanti 3 tahun, mereka harus diperpanjang lagi, dan itu syaratnya harus dari awal, harus punya sertifikat profesi insinyur. Seperti itu. Seperti itu jadinya. Oke. Belum ada undang-undang itu kan ya, di tahun 14 sudah IPM itu, IPM, APNS, ada sudah kadung ada sertifikatnya maksudnya. di sertifikat IPM-nya udah ada insinyur ya kali ya. Ya, malah Emil nih udah ada ACNN-nya di belakangnya. Yang jadi masalah mungkin ini kesadaran, awareness dari kawan-kawan yang belum ya sarjana teknik tapi belum mengambil profesi ya di kan itu ya. Mungkin banyak pertanyaan nih Uni ya, banyak sekali pertanyaan pasti. Pertama itu kan harus berhenti kerja kan ya, berhenti kerja, harus ngambil profesi, nah baru harus dalam kelas ya,
dan berhenti. Kemudian gambarannya seperti apa kiahnya nih? Apakah dalam kelas atau ada di lapangan gitu? Ya, Pak. Iya, terkait program profesi insinyur ya. Program profesi insinyur ini kurikulumnya itu 24 SKS. Nah, 24 SKS ini bisa diselesaikan dalam 2 semester. 2 semester. Nah, itu untuk yang reguler. Jadi karena sudah banyak para sarjana teknik yang sudah berpraktek ya, bekerja dalam bidang keinsinyuran, maka kemudian untuk profesi insinyur itu ada 2 jalur. Ada yang namanya reguler, ada yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, untuk yang baru tamat, kalau dulu itu minimal kan 2 tahun ya. Jadi 2 sampai 4 tahun itu akan mengikuti program reguler. Lebih dari 4 tahun boleh mengikuti RPL. Kalau sekarang dengan Undang-Undang PP yang baru, itu sudah boleh dari baru tamat, jadi dari 0 pengalaman sampai 4 tahun. Sebenarnya kalau di PP-nya itu 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun itu kita masih menganggap itu kurang. Jadi dari kita asosiasi penyelenggara PSPPI itu mengambil angkanya di 4 tahun. Karena kalau 2 tahun itu rasanya masih kurang untuk pengalaman, sehingga kalau direkognisi bisa jadi dia nggak lulus gitu kalau di RPL-nya. Sehingga lebih baik dia mengambil programnya reguler. Nah, yang lebih dari 4 tahun itu boleh mengikuti program RPL. Nah, kalau reguler dulu ya. Reguler itu ya 24 SKS. 24 SKS itu 12 SKS-nya itu praktek keinsinyuran di ya sesuai bidangnya lah ya. Nah, misalnya kalau di teknik mesin, mungkin di industri, di pabrik, sipil, mungkin di proyek dan sebagainya, sesuai dengan bidang keinsinyurannya. 12 SKS itu di semester kedua nantinya. Nah, 12 semester pertama itu ada perkuliahan. Jadi ada perkuliahan K3, ada perkuliahan profesional, ya, ada perkuliahan etika profesi namanya. Jadi ada 12 SKS perkuliahan. Itu kalau dia reguler. Ya, kalau reguler, karena ada 24 SKS, maka akan bisa diselesaikan nanti ketika setelah 2 semester. Nah, itu kan sekarang itu masih sedikit yang ikut, tapi sudah ada. Di UNAN sekarang sudah ada. Kemudian yang RPL. Nah, yang RPL ini bagian sudah punya pengalaman 4 tahun lebih. Nah, 4 tahun lebih. Nah, kita gunakan RPL. Nah, seperti biasa, RPL itu ada pengakuan, kan, rekognisi. Jadi kita hanya butuh waktu 1 semester, ya 1 semester. Bahkan sebenarnya 3 bulan cukup. Jadi ada yang karena kita pengalaman ada yang 3 bulan selesai, 3 bulan selesai cukup kok. Jadi di RPL ini ya sama dengan namanya ya, kita pengakuan. Jadi kan ada 3 dokumen ya kalau di kita ya di UNAN itu ada 3 dokumen yang harus diselesaikan oleh mahasiswa profesi insinyur. Yang pertama itu portofolio. Kalau yang sudah pernah insinyur profesional mungkin tahu lah, mirip-mirip dengan FAIP. Forum aplikasi insinyur profesional. Ya, mirip-mirip dengan FAIP, tapi tanpa penilaian PQR-nya. Nah, jadi cukup penjelasannya saja. Jadi dijelaskan di sana tentang pengalaman dan mulai dari pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja di keinsinyuran, baik di operasionalnya, baik di manajemennya, semuanya, termasuk pengalaman di mengajar, karya tulis dan sebagainya. Itu sebenarnya sama lah dengan FAIP. Ya, kalau saya bilangnya itu sama, cuman konsep mininya saja. Nah, kemudian dokumen yang kedua itu adalah laporan teknik namanya. Kita namakan laporan teknik. Ini diambil dari 1 pengalaman keinsinyuran. Jadi 1 aja yang sudah dilakukan. Jadi jangan cemas ya, kuliah 1 semester, wah nanti bikin TA lagi gitu kan. Bikin tesis lagi gitu kan. Nah, itu kan bikin puyeng bagi yang kerja. Kan ya. Jadi ambil 1 saja pengalaman keinsinyuran atau kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan yang masih diingat lah. Pokoknya yang masih diingat aja deh. Mungkin yang 5 tahun terakhir barangkali. Nah, itu dibuatkan dalam sebuah laporan. Nah, terakhir nanti tentunya kan kalau mahasiswa ini harus bikin artikel ya. Jadi dari laporan tekniknya tadi buat sebuah artikel, silakan di-submit di jurnal-jurnal yang ada. Kita tidak mengharuskan harus yang tinggi-tinggi gitu ya. Yang penting di jurnal yang terindeks INTA lah ya, kalau di dalam negeri. Oke, di 3 dokumen itu aja.
3 dokumen itu yang harus dipersiapkan tanpa ada perkuliahan. Nah, dulunya awalnya itu yang dilakukan oleh Pak Beni itu tanpa perkuliahan. Jadi mahasiswa nggak punya bonding ya, nggak punya ikatan gitu, jadi lepas aja. Nah, jadi akhirnya setelah di akhir 1 semester nggak ada yang selesai gitu, nggak ada yang selesai. Akhirnya nambah lagi ya, nambah lagi. Nah, itu yang kemudian saya ketika saya ke prodi itu saya coba evaluasi. Saya evaluasi kemudian saya buat programnya. Jadi ada kuliahnya itu cuma sekali aja. Jadi kan ada 3 mata kuliah tuh ya, yang keinsinyur, ada K3, ada profesional, sama etika profesi. Nah 3 ini kita buatkan kuliah pakarnya atau kuliah umumnya. Nah jadi ya setidaknya 3 kali itu mahasiswa ini ngumpul lah ya gitu ya, merasalah jadi mahasiswa gitu ya. Nah walaupun kita buatkan dalam Zoom ya, dalam Zoom. Jadi kumpul gitu ya, nah, kumpul-kumpul, tanya-tanya, saling kenal ya, saling kenal. Dan kemudian untuk pembuatan yang 3 dokumen tadi, yang portofolio, laporan teknik, dan artikel itu kita juga berikan kuliah. Jadi ada 6 kuliah yang kita buatkan untuk RPL. Nah, 6 itu sekali 2 minggu, durasi paling lama 2 jam lah, 1,5 sampai 2 jam. Nah itu diberikan sehingga ada bondingnya, dan itu yang membuat berhasilnya ada yang selesai dalam 3 bulan. Nah kalau 12 minggu kan cuma ya 3 bulan lah ya, tapi dalam itu mereka langsung mengerjakan dokumen-dokumen. Jadi begitu selesai yang 3 dokumen, ya udah selesai. 3 kuliah ini kan gitu, karena nggak sempet datang. Kadang kan ada tuh yang lagi proyek di areanya yang terpencil sekali, nggak ada internet di situ, nggak ada internet. Nah itu kan iya jauh. Itu kemudian ya kan nggak ada wajib ya. Jadi RPL itu nggak ada wajib kuliahnya. Sehingga ya kalau mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi umumnya mereka kalau yang nggak bisa ikut itu, mereka minta recordingnya. Karena kan Zoom kita record. Jadi biasanya mereka minta recordingnya, mereka dengar. Karena kan kita undang dari pakar-pakar yang senior-senior dari PII itu untuk menyampaikan sharing-sharing keilmuan gitu ya, pengalaman-pengalaman. Dan kemudian peserta atau mahasiswa pun bisa menanyakan jika misalnya terdapat masalah di tempat kerja. Seperti itu. Nah, jadi tidak lama lah ya. Jadi kalau untuk RPL itu 1 semester saja, 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau untuk reguler memang harus 2 semester. 2 semester. Oke, siap. Mau nggak siap kerja kayak ini kan? Program 24 lebih. Iya, maksudnya gini. Praktek keinsinyuran itu ya ini ya, praktek keinsinyuran yang dilakukan di reguler itu memang kalau misalnya dia udah bekerja misalnya ya. Kalau dia udah bekerja ya dia tempat bekerjanya itu aja. Jadi nggak perlu cari tempat lain. Tapi kalau misalnya ada yang fresh graduate, nah itu programnya kita buatkan sama dengan MBKM. Sekarang kan Merdeka Belajar kampus Merdeka itu. Jadi kita masukkan dia ke dalam MBKM. Kemarin kita ada satu di Semen Padang. Kan Semen Padang sekarang kan pakai sistem yang 6 bulan ya. Kan mereka sudah punya magang yang 6 bulan. Nah itu yang kita masukkan, itu fresh graduate. Kebetulan fresh graduate ya sudah kita magangnya atau praktek keinsinyurannya di PT Semen Padang. Kebetulan kan PT Semen Padang sudah punya sudah ada ya karyawan Semen Padang ini yang staf Semen Padang ini yang insinyur dan sudah punya IPM. Nah gitu. Nah jadi kalau yang udah insinyur sama IPM itu bisa jadi pembimbing praktek keinsinyuran gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang praktek keinsinyuran di tempat kita bekerja, nah bisa menjadi pembimbing praktek keinsinyuran. Nah seperti itu. Oke, baik. Iya. Oke, biaya ya. Biaya. Misalnya biaya, kalau biaya untuk biayanya SPP-nya itu per semester 7.500.000 kalau di UNAN. Kemudian ada uang pendaftaran 500.000 saja. Nanti kalau sudah selesai ada uang wisuda ya. Uang wisuda ini mengikuti di UNAN saja. Kalau sekarang itu 750. Nah, 750.000. Nah, itu biayanya. Kalau udah dapat gelar insinyur, apa sih kelebihannya? Lebih keren tentunya yang pertama.
karena ada insinyurnya di depan. Kemudian yang kedua, tentunya sesuai dengan undang-undang keinsinyuran, seorang insinyur itu sudah boleh berpraktek keinsinyuran ya. Jadi bagi yang belum punya gelar insinyur itu sebenarnya belum boleh melakukan pekerjaan keinsinyuran. Jadi kalau mau praktek insinyur atau mau bekerja dalam bidang keinsinyuran harus insinyur terlebih dahulu. Bahkan kalau di undang-undang itu nggak cuma insinyur kan, harus punya STRI. Nah, langkah untuk mendapatkan STRI itu pertama itu harus insinyur dulu. Nanti baru bisa mengurus IP, insinyur profesional, kemudian baru dapat STRI. Itu langkah awalnya. Kita ini ya, walaupun PP-nya kan sudah ada, tapi masih belum ada sanksi lah ya. Kalau sampai sekarang ini belum ada sanksi. Harusnya sudah ada. Karena kemarin itu tahun lalu bulan Mei tahun lalu itu kan jor-joran sekali kan PII mensosialisasikan STRI peralihan. Itu karena memang deadline atau tenggat waktu untuk PP. Yang PP itu sudah habis di bulan Mei 2022. Tapi ternyata tidak ada sanksi setelahnya. Jadi ya kembali diam gitu ya. Tapi ya kita tentu tidak mau ini ya. Kalau udah kepepet baru ngurus kan itu nggak enak. Jadi kita ya mempersiapkan diri saja. Ada yang nanya sama saya, buat apa sih Bu? Kan kami juga bisa kerja. Kami tetap kerja kok Bu gitu ya. Tapi nanti suatu waktu gitu ya, kalau tiba-tiba ternyata ini diberlakukan, kayak kalau di negara kita kan gitu ya, diberlakukannya itu kan tiba-tiba. Langsung blok gitu kan. Nah kalau tiba-tiba ternyata kita belum insinyur, ya sudah, kita berarti kehilangan pekerjaan gitu ya. Non-job langsung pada saat itu. Tapi kalau kita sudah punya insinyur, sudah ada kan, sudah persiapan. Nah begitu undang-undangnya itu diberlakukan secara mutlak, kita sudah punya nih, saya sudah punya sertifikat insinyur, saya sah untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ya, jadi kalau sudah punya SRI itu kan kalau mau tanda tangan kontrak, tanda tangan untuk melakukan pekerjaan itu sudah legal. Jadi kalau tanda tangan kontraknya nggak insinyur atau nggak punya SRI itu ilegal, ya, itu ilegal, nggak bisa, ya, nggak bisa. Tidak dijamin oleh hukum, secara hukum ya. Jadi kalau misalnya non insinyur yang bukan insinyur melakukan pekerjaan keinsinyuran, maka kalau di hukumnya itu kan sudah ada sanksi ya, sudah ada sanksi. Jadi kalau bukan insinyur melakukan praktek keinsinyuran, tidak ada kesalahan apapun, tidak ada kecelakaan apapun, itu sudah didenda maksimum 200 juta dan penjaranya maksimum 2 tahun. Tapi kalau misalnya dia ada kecelakaan gitu ya, atau menghilangkan nyawa, itu didenda 1 miliar dan penjaranya maksimum 10 tahun. Itu bukan insinyur. Ya, kalau bukan insinyur. Nah, kalau insinyur tentunya dengan adanya gelar insinyur sendiri kita kan lebih berhati-hati ya. Kemudian kita masuk ke dalam organisasi profesi insinyur di PII. Nah, PII sendiri juga melakukan berbagai pembinaan untuk para insinyurnya. Jadi supaya jangan terjadilah kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalaupun terjadi gitu ya, sanksinya lebih lebih ringan. Ya, tetap ada sanksi, tapi sanksinya lebih ringan, penjaranya maksimum 5 tahun. Denda maksimum 1 miliar, tetap sama tapi penjaranya lebih ringan. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya ya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Oke. Apa sih khususnya PPI Unan? Oke. PPI Unan ya. Khususnya itu apa ya? Kita PPI Unan dibandingkan. Pertama kita sudah terakreditasi. Nah, itu aja dulu. Kita sudah terakreditasi B atau setara dengan baik sekali ya. Dengan baik sekali. Kan itu penting juga ya. Karena beberapa perusahaan juga mensyaratkan hal demikian. Kemudian
kita sudah punya dosen-dosen yang sangat berpengalaman lah ya. Dosen-dosen berpengalaman, hampir mayoritas ya, tinggal 2 aja. Jadi 80% itu sudah IPU, sudah memperoleh ACNN. Nah, dan pengalaman-pengalaman beliau sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya. Justru saya yang paling muda mungkin. Justru saya yang paling muda. Jadi saya mengepalai yang lebih senior-senior. Ya, kita kalau dibandingkan SPP lah ya. Kalau SPP-nya kita tergolong lebih murah lah ya dibandingkan yang lainnya. Nah, tergolong yang lebih murah. Tapi kita ini kan di bawah UNAN ya. UNAN itu kan terakreditasi A. Dan tahu lah ya, UNAN terakreditasinya sudah A. Sekarang sudah PTNBH gitu ya. Jadi orang melihat alumni profesi insinyur UNAN, nah itu sesuatu yang wow lah ya. Karena beberapa alumni kita itu kan ada yang bukan alumni UNAN. Nah itu mereka tuh sangat sangat senang sekali begitu menjadi alumni UNAN. Wah saya bangga Bu jadi alumni UNAN gitu ya. Nah, dulu malah kadang ada bilangnya gini, dulu saya S1 tuh melamar ke UNAN tapi nggak lolos katanya. Nah alhamdulillah sekarang profesi insinyurnya alumni UNAN. Jadi juga saya alumni UNAN gitu ya. Alumni UNAN. Kita sudah menjalankan profesi insinyur itu dari sejak tahun 2017. Jadi kalau waktunya berarti kan sudah masuk ke tahun ke-6 sekarang ya, sudah 5 tahun lebih. Kita sudah melakukan banyak perbaikan lah ya, banyak perbaikan sehingga sistemnya sudah baik sekarang. Alhamdulillah lebih membaik dan alhamdulillah sudah banyak yang lulus ya, alumni kita cukup banyak dan tentunya itu akan jadi suatu komunitas insinyur yang baik tentunya. Oke. Justru kalau alumni kita ya mohon maaf sebenarnya lebih banyak yang dari luar provinsi. Jadi kemarin itu kita punya banyak mahasiswa itu dari Kepri, Kepulauan Riau. Ini kebetulan waktu itu Unri belum buka nih. Nah, sekarang Unri udah buka, mereka sepertinya ke sana. Kemudian kemudian berikutnya itu dari Bengkulu. Dari Bengkulu itu cukup banyak kemarin karena kebetulan kan Universitas Bengkulu belum buka karena belum memenuhi persyaratan gitu ya. Nah itu yang banyak. Memang ada beberapa dari Bengkulu itu yang alumni UNAN gitu ya, alumni UNAN. Tapi yang justru yang bekerja di Sumatera Barat itu masih sedikit gitu ya. Kita bisa bilanglah masih sedikit gitu ya bekerja di Sumatera Barat. Alumni UNAN sendiri kalau misalnya kita lihat persentase masih sedikit lah ya. Masih sedikit ya, tapi nggak apa-apa kan profesi insinyur ini nggak boleh dipaksa-paksa ya. Kalau saya prinsipnya seperti itu, jangan dipaksa nanti mereka kecewa karena ini lebih ke pemahaman individu ya sendiri gitu. Bermanfaat atau tidak bermanfaat kan pasti akan dipertanyakan seperti itu. Saya tidak bisa bilang kalau ini akan jadi suatu hal yang wajib gitu mutlak di suatu hari nanti karena saya bukan presiden jadi nggak tahu halnya ke depannya. Tapi siapa tahu gitu ya. Undang-undang ini kan undang-undang ya. Kalau undang-undang itu kan sudah harga mutlak ya. Jadi kapan dijalankan secara mutlak? Nah, walau kita tinggal menunggu saatnya saja. Nah, begitu itu jalankan dengan mutlak kita sudah siap. Mempersiapkan diri saja sebenarnya. Oke. Terakhir nih ya, dengan kemajuan zaman, digitalisasi, gonjang-ganjing tahun politik. Oke. Aduh, ini pertanyaan yang berat untuk dijawab. Ya. Insinyur ya, gini Len. Presiden pertama kita itu kan insinyur ya, Insinyur Soekarno. Nah gitu. Nah kapan lagi insinyur ini bangkit untuk membangun Indonesia ya, membangun Indonesia. Kapan lagi insinyur itu jadi presiden lagi berikutnya gitu ya. Berikutnya yang betul-betul insinyur ya, yang betul insinyur yang memang mengabdikan diri. Tapi walaupun ya insinyur presiden mungkin hanya satu jabatan saja, hanya satu orang lah yang dapat dalam satu periode tersebut. Tapi insinyur-insinyur lain itu juga bisa membangun negara kita. Saya yakin benar bahwa walaupun banyak hal yang tidak baik di negara kita, tapi ada hal baik juga yang dilakukan oleh para masyarakat kita dan terutama para insinyur.
Tentunya dengan pendidikan profesi insinyur, yang namanya profesi itu kan kan disumpah untuk melakukan pekerjaan dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, dengan benar, dengan tepat, yang menggunakan keilmuannya. Nah, saya yakin banyak juga para sarjana teknik, para insinyur yang juga melakukan pekerjaan dengan baik di negara kita ini, walaupun tidak mencuat keluar ya, tidak mencuat nggak apa-apa, kan kita melakukan hal yang baik itu kan tidak perlu harus trending ya, tidak harus viral. Kita melakukan hal baik ya sudah, cukup melakukan hal baik saja, yang penting ada manfaat baiknya dan memberikan pengaruh kepada orang sekitar, sehingga orang sekitar juga berpikir, oh ini sebenarnya pekerjaannya yang baik gitu, yang seperti ini. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Insya Allah nantinya yang baik-baik itu kemudian berkembang menjadi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan negara kita semakin baik tentunya. Seperti itu, Emil. Siap. Oke. Terdengar di sama Ibu, tapi kita repot. Jadi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, baik. Sudah saya. Tuh. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Sama Sama-sama. sangat bermanfaat sekali buat alumni ini, khususnya alumni di dan mereka juga keluarganya kadernya mendapatkan adalah So, jadi ini ada kendala teknis sedikit suara tidak dengan sama ini kita ajar ke ini informasi daring dari UI buat uang ataupun juga alumni UNAN atau siapapun yang nonton ya. Iya. Iya, harapan saya bagaimana caranya, apa saja programnya, ada yang saya belajar bagaimana tadi ada dan ada yang sudah senior yang ada pengenalan masa lampau ya. keren. Programnya mungkin perlu bukan jauh ini bukan yang itu kita di oleh kalau biaya tadi kan tadi informasi kemudian sangat menarik dibandingkan lain yang salah di Jawa sudah terbuka. Jadi mereka tidak dilakukan wow gitu ya, wow. Iya, betul. Harapannya nanti semakin banyak lah nanti para alumni teknik UNAN yang mengikuti profesi insinyur. Ya, tentunya kalau dari saya tentu menghimbau, ayolah daftarnya ke UNAN, jangan ke univ yang lain gitu. Iya, harapannya begitu. Jadi ya memajukan inilah ya, alma mater ya, memajukan alma mater. Silakan gitu ya, bersama-sama kita memajukan alma mater, memajukan bangsa dan negara ya. Profesi insinyur ini sekarang mungkin belum wajib sekali, tapi suatu hari nanti siapa tahu ketika itu diwajibkan, nah kita sudah menyiapkan diri, sudah ada, sehingga tidak terkejut ya, tidak lagi buru-buru. Lebih baik menyiapkan daripada nanti kalau udah hujan baru ingat payung kan. Seperti itu ya. Terima kasih banyak juga ya semua pada Uni, rekan-rekan, adik-adik ya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya, mohon maaf jika ada mohon maaf kendala teknis karena saya kurang bisa mendengar ini suara email. Jadi ini mungkin ada, silakan kalau misalnya ini ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kontak saya nanti mungkin email bisa memberikan kontak saya langsung untuk hal-hal yang terkait profesi insinyur. Terima kasih. Banyak nih ya. Ketua institut ya. Nah, ini apa yang kita program yang kita ini ya bermanfaat buat kawan program sekolah. Dan ini dia akan banyak lagi wawancara para ekspor, para sumber yang berkualitas ya. Akan terkait dan dengan sekolah institut Anda bisa apa jumpa sampai itu